hidup ternyata tak seindah yang kita rencanakan, Bolo. Jadi barusan tadi sangat meyakinkan kita mau charter Xenia. Ternyata setelah dicari-cari nggak ada. Jadi ya pilihan terakhir ya nunggu Speed sambil pop mie. Ini padahal dia punya program menurunkan berat badan berapa kilo? Banyak. Ini harusnya nih momentum yang pas. Iya. Tapi kok ketemu pop mie. Malah ketemu pop mie. Ya ini. Mari. Ya. Malino sudah. Oh, Malino. Iya. Waduh, selamat ya, Bu. Selamat Ibu. Ya, pop mie-nya bawa aja, Bu. Seteguk air minum, pengobat haus dan lapar semuanya. Katanya berpetualang. Minumnya aqua tapi. Ini harusnya air sungai. Nyandar di kampung pedalaman Kalimantan. Kita mau nyari masjid. Info dari TNI AL tadi ada masjid di daerah sini sekitar 200 meter. Daerahnya asik nih, banyak pohon kelapa. Oh, jalannya udah cukup besar, rumah-rumah penduduk. Nah, itu masjid tuh. Ada BTS, tapi nggak tahu kenapa sinyalnya kurang bagus. Kita masjidnya bukan ini, guys, tapi masih jauh sana. Si jalan lurus, belok kanan katanya. Mau bangun pom bensin. Menunggu kapal yang terdampar, saya putuskan untuk cari masjid, Bolo. Ini di sini sekarang udah jam 1:30 siang. Harusnya tadi dari Tarakan sampai Kabupaten Tanah Tidung itu 11:30 harusnya udah nyampe sana. Tapi karena speedboatnya rusak, jadi kita terdampar di nggak tahu daerah mana ini. Nanti saya share titik lokasinya. Nah, masjidnya bagus. Wow, masjidnya udah sangat bagus, Bolo. Luar biasa. Harusnya ini ada jalan aspal, harusnya bisa dilewati nih. Tapi nggak tahu apakah ini sudah tembus sampai Tanah Tidung atau belum. Coba kita masuk dulu, sholat dulu. Oke, kapalnya udah datang. Udah ya? Kembali ke kapal pengganti. Kapal pengganti udah jadi. Ya. Bismillah, lancar. Bismillah lancar. Lihat anak Gensi ini baru kenceng. Ya? Yang benar itu. Iya, tuh airnya sampai muncrat ya. Baru bener ya? Ini baru bener ya? Kenceng ya ini baru ya?
lajur sungainya? Air kecil kan? Hah? Kecil kan? Air kecil. Wah, ini random banget nih Bolo. Dapat kapal pengganti, tapi nahkodanya belum tahu jalur. Belum tahu jalur. Random banget ini. Speedboat pengganti jurusan Tarakan Nunukan. Iya. Saya minta gaspol, ternyata waduh, nahkodanya belum tahu jalur. Luar biasa. Papan, yang penting selamat. Ya. Keringet sejagung-jagung udah keluar. Tapi puasanya kan aman, mana? Aman. Yang penting itu. Nih, kalau bagi kaum yang mendang-mending, ya Kalau kayaknya, haus, ada minum. ya, kalau yang kaum mendang-mending, jangan sekali-kali ke Tanah Tidung. Mending kami bangun dulu bandara di sana. Alhamdulillah, setelah drama delay, kapal rusak, dan 2,5 jam terapung di tengah sungai besar, akhirnya kami sampai juga di pelabuhan Tanah Tidung. Selamat, utuh, dan yang paling penting, masih waras. Nama yang mungkin belum akrab di telinga banyak orang ya, Bolo, tapi punya tempat khusus bagi saya dan bagi siapapun yang pernah menginjakkan kaki di sini. Secara geografis, kabupaten ini terletak di Kalimantan Utara, berada di antara Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan. Dengan landscape yang indah, hutan tropis, sungai besar, dan garis pantai yang alami. Kabupaten ini baru berdiri tahun 2007 ya, Bolo. Hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, masih muda tapi potensinya besar. PAD-nya saat ini sekitar 60-70 miliar per tahun dan UMR-nya berkisar di angka 3,3 juta. Nah, di sini hidup berbagai suku nih Bolo, tapi mayoritas adalah suku Tidung. Suku asli yang punya budaya sungai dan laut yang kuat. Ada juga Jawa, Bugis, Banjar, dan Dayak yang hidup berdampingan. Dari segi agama, sekitar 85% beragama Islam, 10% itu adalah Kristen, baik itu Protestan dan Katolik, 5%-nya adalah sisanya Hindu dan kepercayaan lokal. Semua hidup rukun dan saling menghargai, itulah kekuatan Kalimantan. Kalau bicara kuliner khas, jangan lewatkan ikan bakar sambal kenari, lalu ada udang galah masak asam, dan sayur kelakai, tumbuhan khas hutan yang diolah dengan santan. Sederhana, tapi lekat dengan alam dan akar budaya. Bolo-bolo proyek, perjalanan panjang ini bukan cuma tentang capek badan ya, tapi juga cara Allah mengajarkan kita makna sabar, syukur, dan tawakal. Dan kini, perjalanan sesungguhnya dimulai. Kami datang bukan untuk liburan, kami datang membawa amanah, membangun, memperbaiki, dan memastikan yang terbaik untuk masyarakat. Semoga setiap langkah, setiap cat beton, dan setiap titik pengawasan jadi bagian dari amal jariah yang tak pernah putus. Setelah menjejak Tanah Tidung dan menepi dari panjangnya perjalanan, kami lanjutkan langkah ke lokasi proyek, RSUD Tuan Besar Syarif Idrus. Sebuah proyek kesehatan yang bukan hanya bangunan fisik, tapi bagian dari denyut hidup masyarakat di wilayah perbatasan ini. Di lokasi, saya bertemu kembali dengan bolo-bolo proyek, teman seperjuangan yang bekerja dalam panas hujan kadang juga tekanan, tapi mereka tetap tersenyum karena sadar apa yang sedang dibangun di sini bukan proyek biasa. Saya sempat masuk ke ruang rapat, memberikan pengarahan kepada tim pelaksana dan pengawas, yang isinya jelas ya, jaga biaya, jaga mutu, jaga waktu. Tapi lebih dari itu, saya ingatkan, niatkan kerja ini sebagai ibadah. Karena rumah sakit bukan bangunan biasa. Ia jadi tempat orang sembuh, tempat keluarga menangis dan berharap, dan seringkali jadi saksi awal dan akhir kehidupan. Kalau niatnya benar, maka setiap bata yang diletakkan, setiap tulangan besi yang dirangkai akan tercatat sebagai amal jariah. Bukan hanya untuk pemilik proyek, tapi juga untuk seluruh yang terlibat dari pekerja hingga kepala proyek. Nah, kita udah mulai ngecor slab, Mas. Lantai, Pak. Wes, mantep. Berarti yang kemarin harusnya hari Jumat, sampai majukan Hari Kamis. Mantap, ya gitulah.
kita untuk unuse-nya ya Pak ya. Biasanya kan yang di atas Ultimate kan unuse tuh, sengaja dihancurkan. Ada yang unuse ada? Enggak Pak, kemarin. Oke, berarti sampean masih kurang 20 lagi. 20 orang lagi. Kapan datang? Nah ini hari ini baru masuk Pak, 7 orang bekisting, 2 orang pipa. Kurang finishing, hari ini masuk 3, besok masuk 7, total 10 sama 7. Nah di minggu depan nanti ada lagi masuk Pak, orang finishing lagi. Jadi kita mulai geser ke finishing di bangunan pendukung Pak. Ya, maksudnya ini saat ini masih kondisinya masih bersih, tidak ada sampah berserakan, itu terus dijaga ya. Dia yang bikin ini udah pre-caster, udah kemarin di IKN udah banyak, emang asli. Jadi dia lebih awet dan praktis langsung. Berarti kalau 2 minggu ke depan udah ngecor atap Pak. Berarti jatuhnya di minggu kedua bolo Agustus. kita. Jadi kreator kan? Iya, FB Pro. Konten dia mancing itu pengen nyari pancing. Tinggal nyebrang di sini. Kemarin saya cari pancing gitu, nggak dapat gitu kan, sama anak-anak mancing gitu nggak dapat. Akhirnya banyak anak-anak pada main tuh, orang-orang lain main. Malah ke situ. Tak gini, udah nih pancingku tak kasihkan semua gitu. Terus gantian dia yang mancing, dapat dia. Pas tempatnya kali Pak. Enggak sama, tempatnya sama. Apa mancing kayak ikan-ikan sepat gitu loh. Cuman ternyata aku kan mancingnya pakai jangkrik itu. Enggak doyan. Nah, makanya harus belajar sama ini. Kemarin saya udah diajari sama Pak Armos. Ternyata tuh itu loh, dia pemancing tuh. Hampir sempat mau ketemu tuh. Mancing. Iya. Tergantung tempatnya. Iya di Bandung katanya, di Bandung di mana? Iya, Pak Armos dia mancingnya ikan sepat, ikan gabus. Mancing ikannya depan karena spotnya bagus. Buah jambu, buah kedondong. Mau dong. Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, Pak. Udah memutih ya? Udah memutih sekarang. Gampang, kalau yang putih-putih itu gampang dikelabui. Ya Pak Wid ya? Iya. Saya sama Pak Wid juga sama, saya putihnya di sini Pak Wid. Loh bagus ya. Itu FB-nya udah centang biru dia. FB Pro. FB Pro. 4.000 pengikut Pak. Ayo subscribe semua, gitu dong. Harus. Sebelum dicoba Pak. Nggak boleh malu-malu. Punya ini FB gitu kan? Kurang. Ada yang kurang, jauh banget. Padahal saya waktu 2008 tuh sudah nyampe Tarakan, gara-gara nggak ada YouTube, nggak ada video. Akhirnya ya, maksudnya akhirnya jadi kita nggak punya kenangan, nggak punya dokumentasi. Bolo-bolo proyek, jauh dari rumah, kadang tidur seadanya, makan sambil berdiri, tapi ada rasa yang tak bisa dibeli. Kepuasan karena turut membangun negeri. Dan bagi saya pribadi, setiap perjalanan seperti ini selalu jadi pengingat bahwa tugas kita bukan hanya mengejar target, tapi juga menebar manfaat. Tunggulah vlog episode berikutnya ya Bolo, karena saya akan tunjukkan progres bangunan detail teknis dan semangat tim yang luar biasa. Tetap semangat Bolo-bolo proyek, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan malam hari ini saya akan menginap dulu, rehat sebentar di penginapan Kabupaten Tanah Tidung. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.